Industri 4.0, kemajuan Industri 4.0 yang demikian cepatnya telah membuat banyak bisnis lama tumbang dan bisnis baru juga banyak muncul. Kedatangan Brad King ke Indonesia pada tahun 2018 telah membukakan mata saya bahwa saya tidak dapat mengatakan tidak atau nanti kepada perubahan itu sendiri. Kemajuan dan perubahan semakin tidak terbendung. Ilmu baru, metodologi baru, teknologi baru, barunya banyak banget. Datang bersamaan dalam jumlah yang banyak sekali, dalam jumlah yang masif. Baru belajar satu hal, udah datang 5 hal baru. Baru nguasain satu hal, udah harus ngejar 5 hal yang lain yang harus jadi mandatori kita. Di industri 4.0, apabila Anda hanya membayangkan website atau sosial media, maka Anda telah tertinggal jauh, teman-teman. Semoga beberapa hal yang akan kita bahas hari ini akan membuka wawasan kita sehingga kita dapat mengantisipasi dan mengikutinya. Siapkah bisnis Anda mengikuti gelombang Industri 4.0? Saya jelaskan terlebih dahulu. Industri 1.0 mulai pada saat mesin uap ditemukan oleh James Watt. Pada saat itu, semua pabrik memakai mesin-mesin yang namanya mesin uap untuk menggantikan beberapa tenaga kerja manusia. Kemudian bergeser, mulai ada industri 2.0. Industri 2.0 adalah industri di mana ditemukannya listrik. Jadi mesin uap diganti dengan listrik sehingga banyak mesin-mesin yang bertransformasi menjadi listrik di mana jauh lebih hemat, jauh lebih cepat, dan jauh lebih murah. Begitu 2.0 dijalankan, muncul Industri 3.0 di mana eranya informasi. Jadi industri listrik ditambah dengan industri informasi, yaitu dimasukinlah yang namanya komputerisasi di sana. Sehingga pada saat itu orang lebih kenal mesin-mesin ditambahin dengan PLC, dengan CNC. Jadi mesin dioperator oleh sebuah komputer. Jadi manusia tidak terlalu banyak setting, tidak terlalu banyak desain. Semua dikerjakan oleh komputerisasi. Nah, industri 4.0 ini luar biasa, bukan cuma satu perubahannya, banyak sekali. Ada namanya Internet of Things, ada namanya Big Data, ada yang namanya algoritma, ada yang namanya Artificial Intelligence, ada yang namanya drone, ada yang namanya blockchain, ada yang namanya cryptocurrency, ada yang namanya fintech. Banyak banget. Nah, ini yang membuat orang-orang mengenal dengan namanya exponential growth. Jadi kalau kita lihat di gambar di samping saya ini, perubahan yang dari 1.0 ke 2.0 ke 3.0 tiba-tiba 4.0 melambung tinggi. Banyak orang yang tidak dapat mengejarnya, termasuk diri saya pada saat itu. Jadi saya rasa setahun 2 tahun yang lalu saya masih belum mau ikut perubahan ini. Saya menganggap cara ini cukup nyaman buat saya. Toh saya masih bisa menghasilkan uang sesuai dengan harapan saya. Jadi ya saya coba-coba beradaptasi dengan 1-2 hal. Cuman karena jujur saya nggak mampu, saya mungkin nggak ngerti. Jadi saya malu mengakuinya pada saat itu. Ya saya nggak ikuti. Saya cuman cari alasan untuk bertahan dengan keadaan apapun juga. Jadi 3 hal baru masuk, 5 hal baru masuk. Apa yang kita udah rubah ini juga nggak ngejar gitu loh ceritanya. Jadi apa yang telah berubah? Contoh misalnya biaya naiknya tinggi sekali. Kalau kita lihat biaya, saya mau cerita tentang perusahaan saya pada saat saya menjalankan bisnis yang namanya investigasi kredit. Bayangkan saja Bapak Ibu, 20 tahun yang lalu pada saat saya memberikan harga pekerjaan yang harganya 15.000, pada saat itu gaji itu cuma 400.000 teman-teman. 400.000 di mana kita casnya kira-kira 15.000. Sekarang omsetnya dari 15.000 naik cuma 25.000. 20 tahun kemudian ya, naik dari 15.000 ke 25.000. Masalahnya gaji yang 400.000 sekarang sudah jadi 4 juta di Jakarta. Bayangin, naiknya 10 kali lipat padahal omsetnya boro-boro naik 2 kali lipat. Jadi kalau seandainya saya nggak mengikuti perubahan yang pertama namanya teknologi, saya rasa perusahaan saya akan jadi debu. Itu banyak sekali terjadi oleh klien-klien saya yang saya amati.